Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya Abdul Fuad. Saya anggota calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan di sini saya akan mengenalkan fasilitator dan juga pengajar praktik. Untuk fasilitator kami yaitu Bapak Suwardi Abu Wisang sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 11. Untuk pengajar praktik yaitu Ibu Nur Safiah. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari? Di sini saya ingin menerangkan dua buah gambar. Dulu saya untuk pembelajaran sebelum saat ini saya mengajar hanya sebagai guru dan juga sebagai sumber. Saya lebih memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta didik sehingga peserta didik kurang memahami apa yang saya sampaikan. Saya percaya bahwa seorang guru adalah pusat pembelajaran. Di sini saya menempatkan diri saya sebagai aktor utama, orang yang serba tahu dan sebagai salah satunya sumber belajar, sehingga proses pembelajaran didominasi oleh saya. Peserta didik hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk saya dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya kurang peduli dengan kebutuhan, kenyamanan, dan kemerdekaan belajar peserta didik. Saya berpikir jika mereka mengikuti seluruh permintaan dan tertib dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan. Rendahnya motivasi peserta didik sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Karena saya cenderung menyampaikan materi pembelajaran dengan strategi ceramah, sehingga peserta didik merasa tidak melibatkan saat belajar di kelas. Pembelajaran berfokus pada pencapaian KKM. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar agar nilai anak memuaskan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya melakukan pembelajaran pada modul selaras dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, sekarang saya lebih menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, belajar dengan alam, belajar dengan siswa sebagai sumber, menggali informasi pengetahuan mereka, dan mengikuti kodrat zamannya seperti menggunakan komputer, serta menciptakan karakter yang baik kepada siswa dengan cara melibatkan seluruh kegiatan terhadap siswa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada luhur serta kodrat zaman dan kodrat alam yang ada di lingkungan mereka. Perubahan pemikiran yaitu saya meyakini bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus berpusat kepada anak dan berhamba kepada siswa. Menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Memahami dan menghargai karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran meliputi etnik, kultur, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menerapkan sistem AMONG dan memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat anak. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Menerapkan pembelajaran berdiferensi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mendesain dan mengaplikasikan pembelajaran yang variatif, inovatif, dan bermakna di mana pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai sosok menjadi sumber pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif, mandiri, serta dapat menerapkan maupun memahami materi pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Melatih kecakapan abad 21 yaitu keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi. Menerapkan konsep merdeka belajar, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran mengutamakan nilai-nilai karakter atau budi pekerti, menerapkan sumber pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang terakhir, saya terus berusaha untuk mengaplikasikan trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarsa Sung Teladan. Dari depan saya memberikan teladan atau contoh positif bagi peserta didik. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah saya memberikan semangat, serta Tuturi Handayani dari belakang saya memberikan dorongan ke peserta didik untuk belajar dan terus belajar. Kesimpulan, Ki Hajar Dewantara telah meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Konsep pemikiran merdeka belajar adalah poin utama dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menyelenggarakan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau kesinambungan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju dari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak.